Bisa menghadapi tahun 2024, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, mulai dari tingkat suku bunga bank sentral global yang tinggi hingga tensi geopolitik yang masih belum selesai. Hal itu tidak menutup kemungkinan akan memberikan hambatan pada perekonomian domestik, termasuk pasar modal. Apa saja sentimen yang akan menjadi perhatian tahun ini dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Pak Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bang Leo. Selamat tahun baru ya Pak. Kita melihat tahun lalu walaupun memang banyak tantangan, tapi akhirnya indeks harga saham gabungan masih bisa lebih tinggi dibandingkan penutupan 2022. Kalau Anda lihat, kita bicara kisaran range indeks dulu ya Pak Alfred. Kira-kira tahun ini dari sekitar 7.200, 7.300 di akhir tahun lalu, indeks akan bisa ke level berapa Pak Alfred? Ya, kalau untuk target kami di tahun ini ada di rentang 7.500 sampai 7.700 ya. Dalam artian jika kita optimis mungkin bisa sampai kepada 7.700 untuk tahun ini. Tapi memang kembali lagi bahwa kalau melihat dari target tersebut tentu kenaikannya bisa kita kategorikan terbatas ya, hanya sekitar 4 sampai 5-6% untuk kenaikan IHSG di tahun ini. Kalau melihat Pak, tahun 2024 ini kan masih ada pemilu ya, rencananya 14 Februari, kalau nanti ternyata berlangsung 2 putaran di bulan Juni, lalu masih ada pilkada lagi di menjelang akhir tahun, kan artinya banyak orang yang masih menunggu nih Pak Alfred, wait and see. Beberapa investor mengatakan mereka tidak mau ambil posisi terlalu banyak. Kelihatannya itu akan menekan juga indeks atau seperti apa Pak Alfred? Ya, memang tadi faktor pemilu memang akan mendorong adanya keputusan wait and see ya. Tapi kalau kami lihat memang bahwa untuk pemilu kali ini memang sedikit berbeda. Kita memang melihat bahwa pasar mungkin lebih relatif akan memastikan apakah pemilu itu berjalan kondusif atau tidak, dan sepertinya juga kalau kita lihat pasar juga sampai sejauh ini memang optimis bahwa pemilu akan berlangsung secara kondusif. Dan kalau kita lihat dari beberapa pilihan yang ada, kita melihat juga tidak ada preferensi yang terlalu menonjol yang diarahkan pasar kepada paslon. Jadi overall memang kita melihat bahwa untuk pemilu kali ini agak berbeda. Kalau 2 pemilu sebelumnya kan memang kita lihat efek terhadap infrastruktur juga cukup kuat sentimennya terhadap hasil pemilihan. Nah, untuk tahun ini memang kita melihat lebih kepada faktor tadi apakah berjalan kondusif, dan kalau kita lihat pasar juga pada level kondisi indeks saat ini juga sudah mulai mengindikasikan bahwa pasar optimis pemilu berjalan cukup kondusif, sehingga tadi faktor wait and see-nya mungkin tidak akan terlalu cukup besar seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga tadi kalau ditanya apakah itu menjadi faktor cukup kuat untuk membuat pasar akan wait and see, karena melihat tadi ada potensi untuk 2 putaran, bahkan untuk pemilihan daerah juga mungkin akan dilakukan di semester kedua. Jadi kita melihat sampai sejauh ini memang faktornya tidak terlalu besar, artinya kita masih optimis meskipun ada cukup panjang proses pemilihan di tahun ini, flow di pasar saham juga masih kita kategorikan masih cukup kuat. Baik, Pak Alfred, Bank Dunia baru mengeluarkan proyeksi pertumbuhan global ya untuk 2024. Itu mereka memprediksi akan lebih lambat lagi dibanding tahun lalu yang tercatat 2,6 mereka perkirakan, dan tahun ini diperkirakan akan jadi 2,4%. Di tengah proyeksi yang suram ini, sektor apa Pak yang masih bisa memberikan peluang keuntungan bagi investor di Bursa Efek Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa dampak perlambatan angka pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari faktor kenaikan suku bunga yang sudah cukup signifikan ya dalam 1-2 tahun terakhir. Jadi memang dampak terhadap ekonominya sudah akan terrealisasi juga di tahun ini seperti di tahun kemarin juga sudah terrealisasi. Jadi kalau kita lihat memang tentu tadi bahwa meskipun terjadi penurunan angka pertumbuhan, tapi kita juga melihat masih kita jumpai sektor-sektor yang masih cukup kuat ya, artinya pertumbuhannya masih tetap terjaga. Tentu tadi sektor-sektor yang cukup resilient ya, seperti misalnya sektor keuangan, sektor telekomunikasi, sektor konsumer relatif masih cukup solid, meskipun tadi bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan sedikit tertekan dari sisi besarannya. Tapi untuk sektor-sektor tersebut
tersebut kita masih cukup kuat. Yang kedua memang agak sedikit berbeda ya di pasar saham, artinya bahwa pasar cenderung bereaksi lebih cepat, artinya optimisme yang dilihat nanti dari tahun ini ke tahun depan tentu itu menjadi gambaran cukup kuat dalam mempengaruhi investor dalam melakukan investasi. Dan kalau kita lihat memang tadi di tahun ini akan ada sedikit tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global, tapi kalau melihat dari sentimen adanya dimulainya penurunan suku bunga, tentu ini akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025 dan seterusnya. Artinya ini juga akan menjadi sentimen yang cukup kuat, akan mempengaruhi investor. Jadi tidak hanya berkutat kepada kondisi existing saat ini. Oke, mixed preview, tapi kita berterima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan. Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Alfred. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.